Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, setiap harinya aku update untuk pesan semesta harian. Untuk hari ini hari Senin tanggal 8 Juli 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa nggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau bisa cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, aku awali untuk pesan healingnya. Ya, pesan healing hari ini adalah Gangga ya, Goddess of Gangga, nama sungai yang ini loh di India ya, sungai Gangga. Oke, pesannya adalah Gangga adalah guardian of the Ganga rivers in India ya, that is known as the heavenly river ya, sungai yang disakralkan. Nah, pesan healingnya adalah true love never dies, but separation from a past lover by death or other means may be causing enduring sadness. A current relationship needs to be reconsidered or released. Jadi cinta sejati itu tidak pernah mati ya, tetapi berpisah dari seseorang yang kita cintai, baik perpisahan seseorang meninggalkan ya, dalam arti memang meninggal atau meninggalkan kita, atau dalam artian memutuskan hubungan ya, atau ada sebab lain, tentu saja itu membuat rasa sedih yang mendalam ya. Maka dari itu Dewi Gangga menyarankan untuk hubungan yang sekarang kamu mesti pertimbangkan ya, sebelum terlanjur jauh ya. Ketika suatu hubungan itu tidak membuat kamu bahagia ya, selalu aja bikin kamu sedih, nah pertimbangkan untuk dilepaskan ya, sebelum kamu semakin dalam mencintai. Oke. Nah, untuk pesan abundance hari ini nih ya, there is a lot of spiritual abundance and good friends and family around you, but not so much actual money coming in. Be patient and quietly assist somebody else in it ya. Jadi banyak berkah, kelimpahan spiritual, teman baik dan juga keluarga tersayang di sekitar kamu hari ini ya. Tapi memang untuk keuangan ada, tapi mungkin tidak terlalu banyak ya. So jika kamu ada di posisi itu, tetaplah bersabar, tetap bekerja, beraktivitas, berusaha seperti biasanya, dan semesta akan merubah keadaan itu tergantung dari hasil kerja keras kamu. Oke, itu pesan healingnya ya. Kita lanjut untuk pesan semestanya. Ya, lightning power. Nah, ini mungkin terkait karena kemarin hari Minggu udah beristirahat ya. Jadi ini di awal minggu hari Senin, you have a super power. Kamu punya kekuatan, energi lebih ya. Kamu dalam keadaan fit, sehat. Jadi kembali bekerja keras, lakukan aktivitasmu yang padat, dan hasilkan hal-hal yang bermanfaat, yang positif ya. Salurkan
kekuatanmu atau energimu untuk hal-hal yang positif. Terus Earth Magic of Fairies. Hari ini para peri bonding ke kamu ya, berada di sekitar kamu, mengunjungimu untuk menciptakan keajaiban-keajaiban di bumi ini, atau mengirimkan para peri mengirimkan kepadamu segala keajaiban yang ada di bumi ini. Maka bersiaplah untuk menerima segala keajaiban itu. Terus yang ketiga, rain purification ya. Di beberapa tempat kalian mungkin hari ini bakal hujan. Kok di sini ada pesan hujan ya. Kemudian ada pesan purification ya. Artinya segala hal yang kita alami, terutama hal-hal yang menyakitkan, yang mengecewakan, itu untuk membersihkan diri kita gitu ya. Karena gini, ketika kita mengalami rasa sakit, kecewa gitu, kita pasti akan kembali mengingat terutama kepada Sang Pencipta ya. Yang pasti kita pasti doa gitu kan, memohon diberikan kekuatan, memohon ditunjukkan jalan keluar gitu. Nah, dari kedekatan kita kepada Sang Pencipta, otomatis kita nih melakukan hal-hal yang positif ya. Atau ketika kita sakit ya, akhirnya mau nggak mau kita harus beristirahat. Nah, ketika kita beristirahat, ya otomatis kita mengurangi aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang unfaedah gitu ya. Ibaratnya itu mengurangi berbuat dosa lah ya, seperti itu, atau mengurangi menanam karma. Atau ketika kita kecewa atau dalam masalah, kita akan kembali fokus ke diri sendiri. Jadi kita sudah nggak mikirin menilai orang lain, ngegibahin atau ngosipin orang lain, atau menjudge orang lain. Nah, itulah ya kenapa sometimes ya ada hal-hal yang memang harus dibersihkan dalam diri kita, supaya apa? Kita tersadarkan untuk tidak berbuat kesalahan lagi, tidak melakukan hal-hal yang negatif gitu. Nah, kita seringkali mendengarkan ungkapan ya, dimana anggaplah sakit kita itu sebagai peluru dosa-dosa kita. Nah, ini ya bagian dari purifikasi gitu. Bisa itu sakit memang fisik atau batin kita atau hati kita yang sakit ya. Oke, kita lanjut untuk energi hari ini. Energi hari ini. Knight of Swords. Sepertinya bakal ada seseorang yang terkoneksi dengan kamu. Pergerakannya sangat cepat ya. Artinya apa yang kamu harapkan untuk datang ke kamu nih akan cepat terwujud, terutama di hari ini, atau akan cepat datang terutama di hari ini ya. Ini bisa kamu menantikan kedatangan seseorang, komunikasi seseorang ya, atau mengharapkan hal lain ya. Intinya ada harapanmu ini yang dalam waktu dekat secara cepat nih bisa terwujud ya. Atau ada seseorang yang datang ya. Datang ini bisa secara fisik ya, bisa juga terkoneksinya dia menghubungi kamu atau komunikasi. Terus Eight of Swords. Ini sinkron sih aku rasa dengan pesan purification ya, dimana mungkin ada hal-hal yang kurang mengenakan gitu ya, seperti ada rasa overthinking gitu ya, atau kegalauan, atau merasa
bingung, nggak tahu harus berbuat apa, terus kayak ada kekhawatiran-kekhawatiran. Nah, kekhawatiran-kekhawatiran ini bisa mungkin di pekerjaan yang kayak kamu merasa ada ketidakpastian, atau kekhawatiran tentang keuangan. Aduh, kok kayaknya penghasilanku menurun ya, gimana nih ke depannya? Atau mungkin tentang hubungan ya, yang kayak kamu merasa ada ketidakpastian ya, tapi bingung nih harus bagaimana gitu. Atau justru kamu single, jomblo, nggak ada pasangan gitu ya, tapi kayak kamu takut, aduh apakah aku akan begini terus sampai kapan. Nah, ada rasa ketakutan-ketakutan itu ya. Nah, di sini ini loh, apa yang kita rasakan itu sebenarnya bagian dari proses pembersihan atau purifikasi gitu. Jadi mungkin lebih kayak apa ya, kita diingetin untuk lebih berserah, lebih berserah, lebih ikhlas ya, supaya kita nggak selalu jadi overthinking atau malah trauma. Oke. Yap. Eight of Wands. Jangan khawatir, kamu akan menerima sebuah kabar ya. Ini kabar baik ya, kabar baik ya. Mungkin ada kabar situasi keuangan yang membaik, situasi hubungan, kabar baik tentang kesehatanmu, atau kabar baik tentang pekerjaan ya. Atau di sini ada klarifikasi jika memang sempat ada kesalahpahaman gitu ya, kayak orang-orang itu akhirnya pada tahu ternyata bukan kamu sebagai pihak yang salah gitu, ada sebuah kebenaran yang terungkap gitu loh ya. Terus mungkin untuk yang lagi cari kerja ya, sepertinya kamu bakal ada panggilan interview, atau hari ini kamu melakukan interview. Oke. Nah, sempat mungkin ada situasi komunikasi yang membeku antara kamu dengan seseorang ya, mau ini pasangan, mungkin keras kamu atau teman kamu ya. Aku rasa bakal ada situasi yang mencair ya, ada komunikasi lagi. Terus informasi yang udah lama kamu cari, atau sesuatu hal yang kamu tunggu-tunggu, akhirnya kamu dapat kabar nih, ini informasinya gitu. Makanya di sini ada Knight of Swords ya, ada sesuatu hal yang datang dengan cepat. Oke, lanjut lagi ya. Yap, nih ya, Three of Swords. Seperti yang aku sampaikan di pesan semestanya tentang purifikasi, ketika ada sesuatu hal yang menyakitkan, nggak sesuai harapan, itu sebenarnya kita sedang dibersihkan. Jadi kayak jangan terlalu down, terus jangan terlalu dibawa baper ya. Kayak perjalanan suatu siklus ya, namanya roda itu kan berputar, nggak selalu kita berada di atas terus menjadikan kita jadi lupa diri ya, tapi juga nggak selalu kita di bawah terus. Nah, mungkin hari ini ada hal-hal yang awalnya nggak sesuai harapan kamu gitu ya, atau mungkin sempat ada miskomunikasi dengan seseorang ya, yang membuat kamu kok jadi sakit banget ya, berasa nyesek gitu. Tapi kemudian ada klarifikasi ya. Nah, ini mungkin semacam ini tadi, Earth Magic, ada keajaiban di bumi yang dikirimkan kepadamu oleh para peri gitu. Oke. Yap. Ada the moon. Ini jadi sinkron dengan Eight of Swords tadi ya. Ada ketidakpastian yang membuat kamu jadi galau, jadinya overthinking. Nah, sebaiknya berserah aja, serahkan semuanya ya kepada Sang Pencipta, bahwa segala sesuatu yang terjadi memang sebaiknya harus begini. Dan kalau kamu ada dalam ketidakpastian ya, merasa ada dalam ketidakpastian, terus kayak pikiranmu lagi apa ya, seperti morat-marit gitu ya,
overthinking, galau-galau nggak jelas. Nah, sebaiknya kembali fokus ke diri sendiri ya. Kayak yang ya kita setiap hari punya aktivitas, punya pekerjaan, ya udah fokus aja di situ ya, daripada mikirin hal-hal yang belum tentu terjadi. Nah, kemudian intuisimu juga semakin kuat. Jadi kalau misalkan kamu bingung, kamu overthinking terhadap sesuatu hal gitu ya, kamu merasa sebuah hubungan itu kok malah bikin kamu galau terus ya, artinya sebenarnya apa? Karena intuisimu sangat kuat, semesta mengirimkan pesan-pesan itu lewat overthinkingmu, kebingunganmu. Nah ya, sesuatu hal yang membuat kita overthinking atau bingung, ya sebaiknya kita paham bahwa it's not for us gitu loh. Itu sesuatu hal bukan buat kita. Kalau memang buat kita ya, pasti kita nggak akan bingung, kita nggak akan dibikin galau, kita nggak akan dibikin terombang-ambing. Nah di sini selalu atau ikuti petunjuk dari intuisimu, jangan pernah diabaikan karena intuisi itu yang menyelamatkan kita ya. Nah, The Moon ini juga energi zodiak Pisces. Nah, mungkin hari ini kamu berdealing dengan orang-orang yang berzodiak Pisces atau zodiak kamu sendiri ya memang Pisces. Oke. Dan ya rasa kegalauan itu nggak cuman urusan asmara aja ya. Biasanya kita juga kalau orang dewasa, pekerjaan tuh pasti ya, pekerjaan, masalah keuangan, rezeki. Nah itu ya selain memang rezeki itu sudah ada yang ngatur, yang penting ya udah kita tetap bekerja seperti biasanya, beraktivitas seperti biasanya, dan tanamkan keyakinan situasi pasti membaik. Oke, aku lanjut untuk apa pesan semesta untuk percintaanmu hari ini ya. Oke, nih. Look inside yourself, examine what is causing you to feel this way. Jadi ketika kamu merasa bingung terhadap seseorang, hubunganmu, relationship, atau bahkan ketika kamu memang benar-benar jomblo nih ya, penyebab-penyebab itu apa? Sebenarnya kamu sudah tahu sih ya, jawabannya sudah ada dalam dirimu sendiri. Kenapa mengalami perasaan ini gitu atau situasi ini ya. Oke. Lanjut untuk pesan bijak ya atau wisdom message ya. Oke. Regret. Nah ini jadi sinkron ya dari energinya kamu tentang kegalauan-kegalauan itu, ternyata ada rasa penyesalan. Nah di sini pesan bijaknya adalah I know that I cannot change the past. Aku tahu bahwa aku tidak bisa merubah masa lalu ya. Jadi kalau kamu overthinking tentang penyesalan masa lalu, berandai-andai seandainya begini begitu, sudah stop. Karena masa lalu tidak bisa dirubah lagi, selesai. Sekarang fokusnya ke hari ini, present moment, saat ini, apa yang kamu punya, apa yang kamu hadapi ya, dan menata masa depan. Oke, itu untuk pesan bijaknya. Aku lanjut ya untuk angel guidance atau bimbingan malaikat. Hari ini kita lihat ada pesan apa ya. Oke, spiritual growth. Jadi harus dipahami dan kamu terima bahwa segala hal yang terjadi seperti rasa sakit hati, kekecewaan, kegalauan gitu ya, ada merasa ketidakpastian dalam karir, hubungan, keuangan ya, semua hal itu tujuannya untuk perkembangan spiritualmu. Nah
seperti tentang contohnya tentang hubungan ya, ketidakpastian dalam hubungan ya. Nah, pembelajarannya apa? Supaya spiritual kamu bertumbuh sehingga kamu kembali fokus ke diri sendiri. Nah, makanya di sini ada mata ketiga, cakra ajna ya. Kembali fokus ke visi misi tujuan hidup kamu. Ya, jadi kayak gini, akhirnya kamu akan tercerahkan, loh ngapain aku mesti wasting time buat mikirin hubungan yang gak jelas ya? Kenapa aku gak kembali fokus ke diriku sendiri, mengejar cita-cita, cari duit yang banyak, kejar karir, sehingga aku bisa bersenang-senang, bisa berbahagia tanpa harus nungguin dia, tanpa harus meminta kepada orang lain. Nah, ini makanya ada bagian dari purification. Kita di maaf ya, kita dibersihkan. Oke, jadi nggak perlu overthinking lagi, kalau lagi kenapa aku begini, kenapa aku begitu. Karena sebenarnya semua pembelajaran hidup ini adalah untuk perkembangan atau pertumbuhan spiritual kamu. Maaf ya, aduh kenapa tiba-tiba aku jadi ini ya, jadi tenggorokanku jadi sakit. Oke, next kita lanjut ya untuk angel answer. Jadi kalau saat ini kamu punya keinginan, impian yang sedang kamu manifestasikan ya, kita lihat ada petunjuk apa atau jawaban apa dari angel. So ini bisa jadikan motivasi atau mungkin reminder buat kamu untuk lebih berusaha lagi ya. Jawaban atas manifestasimu. Oke. Yap. Listen to your intuition. Jadi sinkron dengan energi kamu, the moon ini tadi ya. Jika kamu mempunyai suatu tujuan atau saat ini sedang ada yang kamu manifestasikan, udah dengarkan aja intuisimu, ikuti petunjuk-petunjuk dari situ ya. Kita tuh setiap harinya tuh kayak ada yang menggerakkan. Nah, itu yang namanya intuisi. Jangan diabaikan, jangan kemudian terlalu menurutin atau ini ya, terlalu nurutin orang lain atau omongan orang lain. Karena orang lain tuh nggak apa ya, istilahnya itu nggak mengalami apa yang kita alami ya. Kalaupun kita minta pertimbangan boleh ya, itu semacam kayak menjadi masukan, tapi kembali lagi petunjuk yang paling benar ya intuisi kita sendiri. Oke, nah yang terakhir afirmasi buat kamu nih, atau pesan yang bisa menginspirasi kamu ya untuk hari ini. Oke, energy protection. I have the power to protect my energy and maintain a positive attitude. No one can destroy my inner peace. Jadi pesan ini mungkin bisa menginspirasi kamu. Lindungi atau jagalah intuisimu, energimu. Nah, ini I have the power. Jadi sinkron dengan pesan semestanya bahwa kamu punya kekuatan hari ini, terutama untuk melindungi energimu ya, menjaganya dengan sikap-sikapmu yang positif ya, dan gak ada seorang pun yang bisa merusak, mengganggu kedamaian batin kamu. Nah ini tadi kalau berkaitan dengan tentang hubungan ya, pesannya Dewi Gangga ya, pertimbangkan jika suatu hubungan itu ternyata toksik ya, ternyata selalu bikin sedih. Nah ini cara menjaga energimu, cara menjaga kedamaian batin kamu. Nah itu kan jadinya ini saling berkaitan ya. Nah ini tadi ya, ada Air of Swords, Three of Swords ya, mungkin ada sesuatu yang nggak diharapkan terjadi sehingga bikin kamu overthinking. Nah ini juga jaga energi kamu dari kegalauan dan overthinking ya, dengan cara tetap beraktivitas, jaga hal-hal yang positif yang selalu kamu lakukan ya, jangan malah melakukan hal-hal yang negatif ya, untuk melindungi energimu dan mengembalikan keadaan supaya lebih baik lagi. Oke ya, ketika kamu bisa melakukan itu jangan khawatir,
earth magic, segala keajaiban yang ada di bumi ini akan menghampirimu. Oke ya, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.